Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu pemirsa di rumah, jumpa lagi dalam channel Rats Organic Official ya. Channel ini secara berkala mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kemarin kita sudah bikin konten tentang ini ya, tumpang sari antara cacing dan singkong gitu ya di lahan RJ sendiri ya, yang konten kemarin. Nah, untuk konten hari ini kita akan mengupload atau kita wawancara lah dengan salah satu mitra kita, Pak Yit ya, di mana posisinya kita ada di desa Wajak, Pak Yit ya, di desa Wajak, kecamatan Wajak juga, kecamatan Wajak di Jalan Suropati ya, di Kabupaten Malang, persis stadion apa, Suropati gitu ya. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, kebetulan ya itu tadi barusan datang ini, apa itu, backlog jamur. Pak Yit mendatangkan backlog jamur berapa lama sekali biasanya? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ya, satu pickup itu ya. Nah, itu backlog untuk apa itu Pak Yit? Backlognya untuk penggemburan. Berarti kalau dikasih backlog nggak usah digemburkan lagi ya, karena memang sifatnya backlog kan kalau kena hujan, nggak ada log jamurnya, iya kan padat. Oh, kena hujan padat ya, Iya. lega ada log jamurnya, sehingga sama Pak Yit ditebarin log jamur gitu aja ya. Iya. Setelah ditebari log jamur, Kasih makan langsung kasih makan, oke? dalam mingguan sudah bisa panen. Oh, setiap minggu ya panennya ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, Pak Yit ini tergabung dalam Mitra RJ sudah 4 tahun ya, semenjak putrinya putranya baru masuk kuliah UM ya, kampus UM Malang, sampai sekarang sudah mau skripsi ya sudah ya. Ya, alhamdulillah sudah mau skripsi, ini semester 8. Nah, di area ini Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini 1 tahun yang lalu kita ngambil video konten di tempat ini, tapi waktu itu belum ada belum ada ininya apa, sengonnya belum ada. Jadi ini masih kayak semak belukar gitu Bapak Ibu, tapi sudah dimulai beternak cacingnya ya. Waktu itu masih sedikit, mungkin cuma 5 atau 6 apa, 6 gulutan aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu pemirsa di rumah, saya juga kaget ya, hari ini datang ternyata dulu yang sengonnya barangkali masih apa, 10 cm mungkin ya, 10 sampai 15 cm. Nah, hari ini Bapak Ibu sengonnya sudah sudah 1 tahun sudah kayak gini ya, tanpa mes ya, tanpa mes. Jadi ini sengon ini tanpa mes, jadi sekalian digunakan tumpang sari dengan cacing untuk peneduhan. Untuk peneduhan ya. Nah, ini sangat bagus ditiru Bapak Ibu pemirsa. Harapannya itu Bapak Ibu ya, nanti panen sengon kapan Pak? Lebih kurang ya, 5 tahunan. 5 tahun lagi ya, 4 tahun lagi lah. 4 tahun lagi ya sudah bisa panen ya. Kira-kira kalau satu pohon sengon lakunya sampai berapa Pak Yit? Ya 500 lah kalau 4 tahunan. Mungkin 500 ya. Satu batangnya 500. Nah, ini Pak Yit nanam berapa batang ini? 100 batang. Ya, jadi itu Bapak Ibu pemirsa. Jadi sekalian kita nanam sengon, kan sengon panennya 5-6 tahun ya. Ada bahkan bisa 7 tahun ya. Nah, tapi Bapak Ibu, karena ini tumpang sari, maka apa itu, sambil menunggu panennya sengon, kita ternak cacing ya, ternak cacing mingguannya atau hariannya kita ada cacing ya. Jadi Pak Yit ini Bapak Ibu pemirsa, apa itu, setiap minggunya beliau itu mampu panen lebih kurang antara 80 sampai 1 kintal per minggu ya, per minggunya dari area ini. Nah, sebenarnya ini memang penting kita tiru Bapak Ibu pemirsa ya. Oke, kita mungkin bisa langsung sedikit lah ngobrol-ngobrol dengan Pak Yit ya. Pak Yit, yang pertama, ini kan tempatnya terbuka. Kalau luasan berapa ini Pak Yit luasannya? 900. 30 ya, mungkin 900-an. Oke, terus karena tempat terbuka, tapi ya kebetulan sudah teduh ya Bapak Ibu pemirsa, jadi tidak perlu paranet kayak itu, tidak perlu paranet. Cuman
Gini, waktu hujan gimana nih kondisinya waktu hujan? Kalau hujan. Waktu hujan ya, kalau lebat banjir, tapi setelah hujan reda ya habis. Oh, airnya ya. Surut lah sudah. Ya. Airnya sudah surut. Oh, jadi sebetulnya nggak ada masalah Nggak gitu. ada masalah. Cacingnya nggak lupa, cacingnya nggak nyebar gitu, karena kan cuma gulutan, nggak ada nggak ada apa pembatas gitu. Kan kita kasih log jamur, terus jadi air kan di situ. Ya, terus. Jadi cacing kumpul semua. Oh, ya itu kan kuncinya pemirsa. Jadi kalau ada makanan, tidak perlu khawatir cacing kabur ya. Iya. Jadi kalau ada makanan, ngelumpuk lagi. Medianya padat, itu yang jadi masalah. Oh, media padat. Iya. Kalau sudah gembur gitu, enggak ada masalah. Iya. Jadi padat itu kira-kira kenapa Pak Yud? Kan terus kena hujan terus. Kena hujan terus. Kan gini kan padat, ngembung air kan nggak bisa terurai gitu Pak. Ya, nggak bisa ngani ya, karena padat ya. Cari solusinya, kasih log jamur itu kan supaya penggemburan. Ya. Kita nggak usah menggemburkan lagi. Gitu loh. Pak Yud nggak perlu ngemburin ya. Iya, cari apa? Yang efisien aja. Iya. Memang pemirsa, Pak Yud ini walaupun orangnya sederhana, tapi beliau itu kayak peneliti gitu ya, periset terus melakukan kayak eksperimen gitu. Jadi beliau itu terus melakukan eksperimen ya. Jadi bagaimana supaya pekerjaan itu jadi ringan, lebih ringan begitu. Ya, Pak Yud, makanan cacing apa nih sehari-harinya di sini Pak Yud? Blotong sama kotoran hewan. Sapi ya, kotoran sapi. Ya, kebetulan di situ ada sapi. Jadi perbandingannya berapa perbandingannya? 1:1 itu ya, Bapak pemirsa. Jadi di sini makanannya untuk ngasih makan seminggu berapa kali? Pokoknya sudah habis kasih. 2-3 hari itu ya. 1 mingguan lah. Loh, ngasih makan? Iya, kalau 1 minggu sudah habis, kasih lagi. Berarti ngasih makan 1 minggu sekali Bapak Ibu pemirsa ya. Tadi campuran antara blotong dan kotoran sapi, perbandingan 1:1. Cuman karena memang hujan ya, kan di sini juga sering hujan Pak Yud ya, sering hujan. Setiap sore hujan sehingga menyebabkan media jadi padat. Nah, Pak Yud solusinya ini dikasih log jamur. Otomatis ketika dikasih log jamur, cacing naik ke atas, terus langsung ditambahi dengan makanan. Sehingga gitu. Jadi tidak perlu khawatir cacingnya kabur kemana-mana, karena selama ada makanan cacing mesti balik lagi gitu ya. Oke. Terus masalah, nah ini kan tempatnya terbuka banget Pak Yud. Jadi kan hama-hama ya kayak tikus gitu atau hama lain gimana itu? Tikus nggak ada masalah. Oh, tikus nggak ada. Ada pun nggak apa-apa ya, saatnya ada tikus gitu. Nggak mempengaruhi kan ya? Mempengaruhi masalah cacing. Pokoknya yang penting kan tempatnya agak padang. Iya. Nggak terlalu belukar gitu. Ya, Kak, semua belukan. Ya, kan kalau agak padang gini kan tikus nggak mau. Ya, nggak leluasa, nggak mengelah. Jadi itu Bapak pemirsa memang sering ya pertanyaan tentang hama. Walaupun beberapa kali kita sampaikan sebetulnya hama itu tidak terlalu mempengaruhi ya perkembangan cacing ya. Karena lebih besar telurnya lah. Oh ya, karena salah satu salah satu keunggulan beternak cacing karena telurnya banyak atau perkembangannya relatif cepat gitu. Jadi fokusnya para peternak itu biasanya lebih ke perawatan. Ya, lebih ke perawatan cacing itu sendiri. Kalau hama itu rasanya seringkali tidak dipikirkan. Seringkali itu, walaupun semut sekalipun ya tidak ada masalah. Yang penting kita perawatan dengan memaksimalkan inilah keunggulan makanan itu aja. Kekurangan. Nah, kalau sampai makanan ini kurang gimana Pak Yud? Hilang. Cacingnya hilang ya? Masuk lagi. Masuk ya. Tapi sudah ada makanan, dia keluar lagi. Nah, ini juga banyak ini mitra-mitra pemula biasanya. Cacingnya itu kan Pak Yud hilang gitu. Nah, itu juga biasa Kak gitu ya.
kekurangan makanan. Kekurangan Iya, makanan. tapi makanannya berlimpah, itu nggak sampai. Enggak ya. Jadi masalah cacing hilang, Pak Yud pernah ngalamin nggak cacing hilang gitu Pak Yud? Ya pasti pernah ngalami semua. Semua waktu gitu. itu kan kurangan air. Oh ya. Ya itu hilang, tapi setelah airnya kepenuhi ya kembali lagi. Ini biarpun makanannya banyak tapi airnya kurang, nggak ada. Oh nganu cacingnya kak hilang gitu ya atau masuk ya. Masuk. Atau cacingnya susut yang jelas itu ukurannya jadi kayak mengecil gitu ya. Iya. Jadi itu Bapak pemirsa, jadi fenomena cacing bernyusut itu bisa terjadi karena makanan kurang, mungkin bisa karena airnya tadi kurang siraman, atau juga bisa jadi karena padat. Ya, kalau padat itu air juga ya terlalu banyak air juga nggak bagus juga sebetulnya. Jadi yang bagus yang perau-perau apa itu lembab-lembab biasa mama gitu. Oke. Terus mungkin yang terakhir aja gini, apa itu ini loh sebenarnya tanah cacing ini tingkat kesulitannya apa gitu Pak Yud ya, sulit atau mudah lah gitu kalau menurut Pak Yud ya? Kalau menurut saya kalau sudah tahu caranya ya mudah. Yang penting kita lebih telaten, teliti, ulet, putus asa gitu loh. Sebenarnya cuma masalah telaten aja ya. Iya. Kan Pak Yud pasti juga ngalami dulu masih gak maksimal itu ya pernah terjadi juga gitu ya. Jadi telaten itu berarti apa ya, enggak ketemu sendiri caranya gitu ya. Betul ya. Pak Yud apa juga ini misalkan gini belajar ke teman-teman yang lain gitu, caranya gimana gitu atau gimana selama ini Pak Yud belajarnya gitu Pak Yud? Selama ini ya saya cari solusinya ya apa, cobaan, eksperimen. Kalau terlalu padat gimana caranya gitu ya? Iya, cacing kan ya juga nggak ada. Iya kan kok cacingnya hilang lah gitu, masuk. Iya. Iya. Jadi misalnya sudah dikasih log jamur, biarpun hujan lebat nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ya baik, oke. Itu ya Bapak pemirsa, sebetulnya kuncinya ya kalau di cacing itu kayak cuma telaten kayaknya ya. Iya. Telaten dan seneng eksperimen gitu ya, seneng mencari mencari anu sendirilah gitu, mencari apa ya penyelesaian masalah gitu ya. Itu bisa jadi caranya beda-beda, bisa jadi Pak Yus ya, bisa jadi cara beda-beda, tapi yang penting gini, yang penting kita semua tahu kalau cacing itu ini perkembangan itu cepat gitu. Cuma itu ya. Kecuali kalau musim kemarau. Ya, terus gimana kalau musim kemarau Pak Yud? Kalau kemarau nggak pakai log jamur, nggak masalah. Oh, karena sudah gembur ya, mungkin gembur. Tapi cuma siram-siramannya aja yang perlu. Nah, kalau hujan gitu ya. Perlu dibantu. Ya, padat itu. Gara-gara kena air. Iya. Terus. Kena air terus kan padat gitu. Kalau ada log jamurnya kan cacing itu naik. Terus cacingnya itu bersih gitu loh. Iya. Kok bisa bersih Pak Yud? Iya karena kena log jamur itu kan. Oh iya. Ya. Bersih. Iya. Relatif bersih karena apa itu di log jamur. Dia geraknya di log jamur lah. Kayak gitu. Ya. Yang pengalaman saya. Iya, oke siap. Itu kalau apa? Kalau untuk pertumbuhan cacing itu bagus. Untuk pertumbuhan tanaman maksudnya. Iya, tanaman. Oh iya. Iya, jadi salah satunya ya untuk sengon. Iya. Sengon ini tidak dimes ya, itu cuma dikasih ya inilah sebelah-sebelahnya akar sengon itu bisa ngene sendiri loh ya. Iya, nyari makanan sendiri di casing gitu ya. Dampaknya ya gitu Bapak Ibu pemirsa. Jadi yang namanya sengon 1 tahun itu sudah sudah apa ya, sudah besar-besar beginilah. Eksperimen di rumah itu bikin pupuk. Ya, terus. Ya bagus. Oh, dari kotoran cacing. Dari cacingnya. Ya. Oh. Saya coba. Informasi. Ya. Bagus mah. Iya. Lombok ya. Terus terong, sayurannya itu bagus ya. Baik, oke.
Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini tadi ya sedikit obrolan kita dengan Pak Yit, yaitu tadi Bapak Ibu lahan ini sebelumnya tuh ya mungkin tidak terlalu efisien, tidak terlalu maksimal lah ya termanfaatkan, sehingga sama beliau ditanami sengon gitu ya, supaya nanti bisa menghasilkan yang lebih maksimal. Tapi nah karena beliau itu cerdas gitu ya, beliau itu mencari selisih gitu, sengon bawahnya langsung cacing gitu, supaya apa, kalau sengon nanti nunggunya panen 6, 7 bisa jadi 8 tahun gitu ya. Nah untuk mingguannya itu bisa dari cacingnya. 5 tahun sudah panen. Oh, ini 5 tahun udah panen ya sengonnya ya. Wah bisa. Tahun sudah gini. Ya sudah gini, 5 tahun sudah ukuran sampai berapa itu Pak Yud? 100, kurang lebih 100 atau 110 doa gitu ya. Nah, middle itu mungkin harganya 1 pohon lebih lah, 500 ya. Mungkin bisa 750 atau bahkan bisa 1 juta. Itu ada di sini karena terbatas lahan ya, itu cuma 100 pohon gitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu pemirsa di rumah, semoga dari Pak Yit kita banyak belajar bersama-sama. Saya juga banyak belajar dengan beliau. Semoga konten kita pada oh ya, ini tadi lahan ini mampu menghasilkan 1 kintal cacing per bulan ya di sini ya. Sehingga dari sini Pak Yit bisa menskripsikan putra-putrinya di kampus gitu. Baik, mungkin itu dari saya, dari Race. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.